Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen protokoler and public speaking Ibu Nurlina Rahma dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Selamat pagi bagi kita semua, semoga Tuhan selalu memberikan kasih sayang kepada kita. Izinkan saya memperkenalkan diri karena terdapat pepatah orang zaman dahulu, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Alivia Salsabila, selaku mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmatnya lah kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Semoga kita selalu dalam syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin. Langsung saja, di sini saya akan berpidato yang menerangkan tentang game bukanlah sesuatu yang kriminal. Menurut Muhammad Fahrul 2010, game atau permainan merupakan sesuatu yang dapat dimainkan yang memiliki peraturan tertentu sehingga terdapat ada yang menang dan ada yang kalah. Biasanya dalam konteks tidak serius dan bertujuan untuk menghibur diri. Alat media bermain game berupa PC, PS4, Xbox, VR, dan mobile. Contohnya, ketika saya stres dan penat, saya akan mengajak adik-adik saya dan sepupu-sepupu saya untuk bermain game PUBG dan COD. Bermain game ternyata cukup memiliki nilai-nilai positif, seperti mengasah otak. Setiap game mempunyai tingkat berbeda, seperti game MOBA. Semakin tinggi rank yang kita raih, maka semakin susah juga musuh yang akan dihadapi. Hal inilah yang membuat otak kanan para pemain game lebih bekerja daripada orang yang tidak bermain game. Pada dasarnya, saat tidak bisa atau susah untuk menghadapi musuh, para pemain mau tak mau harus mencari cara untuk mengalahkan musuh dan mencari strategi yang pas. IQ bekerja dan akan terus meningkat seiring bermain game dan seberapa banyak masalah yang telah diselesaikan. Alasan inilah sehingga membuat para pemain game lebih cenderung dapat menyelesaikan teka-teki puzzle. Selain itu, pemain game lebih dapat meningkatkan fokus pada visual daripada orang yang tidak bermain game. Baru-baru ini, media Nike yang berasal dari Cina telah melakukan sebuah penelitian bahwa cara pandang pemain game amatir dan profesional lebih berbeda. Cara pandang game amatir terlihat tidak berfokus kepada sesuatu yang berada di depannya dan tidak melihat arah map. Sementara orang yang profesional terlihat selalu terkontrol melihat ke arah depan layar, tengah layar, dan sesekali melihat ke arah map. Sehingga pemain FPS profesional memiliki skill yang lebih hebat. Penelitian yang diterbitkan oleh jurnal American Psychology Association mengatakan bahwa bermain game memiliki manfaat bagi kesehatan mental dan kemampuan berpikir otak. Akan lebih baik jika game memiliki genre perang, karena genre ini memiliki efek positif yang baik untuk perkembangan kemampuan berpikir. Para peneliti ini pun menyoroti kemungkinan bermain game adalah alat efektif untuk belajar ketahanan dalam kegagalan. Hal ini secara tidak sadar pernah dirasakan oleh pemain game. Contohnya ketika orang yang telah kalah bermain game dari musuh yang lebih skillnya tinggi, alih-alih menyerah, mereka akan terus bermain game dan mencari cara untuk menyelesaikan dan memenangkan sebuah game. Neta Winton, penelitian psikologi dari Cornell University Wales, telah melakukan survei kepada 2.316 orang pemain game berusia 18 tahun. Para pemain game diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan tentang kondisi kesehatan, gaya hidup, dan kondisi fisik. Hasil studi ini membantah bahwa bermain game adalah sesuatu yang candu. Sebaliknya, menurut para peneliti, perilaku pemain game menunjukkan bahwa jiwa mereka kosong. Artinya, ada momen di mana para pemain game tidak merasakan kepuasan dan tidak merasa bahagia. Ini terbukti setelah 6 bulan survei. Tim menulis sebagian besar responden selalu menemukan kebahagiaan dalam hidupnya setelah bermain game. Di tahun ini, Indonesia kembali terdaftar sebagai negara yang memiliki pemain game terbanyak di dunia.
Tidak mengejutkan karena di tahun lalu Indonesia menjadi ranking keempat sebagai negara dengan pemain game terbanyak di dunia. Indonesia tercatat dengan jumlah pemain sebanyak 80 juta orang. MMA melakukan studi terkait game di Indonesia menyebutkan jumlah pemain game mobile di Indonesia mencapai 60 juta. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat sebanyak 100 juta di tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan distribusi game yang kini tak hanya dibuat di PC dan di konsol. Game pada mobile lebih menarik perhatian karena jumlah game mobile tak kalah di kalangan laki-laki. Studi POKKT dengan Discussion Lab menunjukkan basis gamer di Indonesia terdiri dari 49 pemain game laki-laki dan 51 game perempuan. Artinya, popularitas game mobile tak hanya diakui oleh kalangan laki-laki saja. Kesimpulannya, seperti yang kita ketahui bahwa game bukanlah sesuatu tindakan kriminal. Kecanggihan teknologi yang terus berkembang sehingga game pun terus meningkat dalam pemanfaatannya. Sehingga game tidak selalu dipandang negatif, akan tetapi selalu memiliki hal-hal yang bersifat positif. Cukup sekian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.